Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun memberlakukan pengalihan sejumlah arus lalu lintas sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19. Kebijakan itu diambil untuk pengoptimalan pembatasan akses masuk yang sudah lebih dulu diberlakukan. Wali Kota Madiun turun ke lapangan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Menariknya, Wali Kota meninjau lokasi dengan bersepeda sembari membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu. Pembatasan akses di Kota Madiun semakin ditingkatkan. Kali ini sejumlah jalan dialihkan untuk mempersempit kendaraan yang masuk ke wilayah kota. Kendaraan dari utara yang menuju ke Ponorogo tidak lagi lewat Jalan Tamrin, namun wajib lewat tepi timur. Artinya, kendaraan dari utara belok kiri ke Jalan Diponegoro, sisi timur di Simpang 5 Tugu Pendekar. Kendaraan bisa melewati Jalan Tanjung Raya Manis Rejo hingga tembus Simpang 4 Tean, begitu juga arah sebaliknya. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan hanya terdapat 4 akses masuk Kota Madiun, yakni Jalan Panglima Sudirman, Jalan Setiabudi, Jalan Pahlawan, dan Jalan Agus Salim. Sejumlah jalan kecil juga ditutup, seperti Jalan Kelapa Sari, dan akses dari timur hanya diperbolehkan lewat Jalan Setiabudi. Kendati masih dibuka, Jalan Setiabudi dilengkapi tenda dengan petugas penyemprot disinfektan. Begitu juga dengan 3 jalur akses masuk yang dibuka lainnya. Tujuannya agar semua kendaraan yang masuk Kota Madiun terdeteksi dan tersterilisasi. Begitu juga dengan di sisi barat. Semua kendaraan jarak jauh wajib lewat ring road. Akses dari daerah Madigondo juga ditutup di titik pertigaan Jalan Hayam Wuruk sebelah Jembatan Beranjangan. Masuk ke situ, ya sudah ada terdeteksi lewat situ. Kalau sudah terdeteksi di situ, orang itu butuhnya apa? Dan nanti pagi sama orang Madiun yang keluar juga kita sekat nggak boleh. Jadi kalau nanti sudah kondisi tidak memungkinkan, di situ kita jaga orang Madiun keluar, mobil keluar nggak boleh kembali pulang. Wali Kota menyebut semua kendaraan yang keluar masuk lewat 4 jalur tadi akan dilakukan pemeriksaan. Mulai kemana dan tujuannya. Masyarakat Kota Madiun akan diminta kembali jika hendak keluar kota. Begitu juga sebaliknya, warga luar kota dari daerah zona merah juga akan diminta karantina terlebih dahulu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Instruksi pemerintah terkait social distancing tampaknya belum sepenuhnya dipatuhi masyarakat. Terbukti masih banyak masyarakat yang keluar berlalu lalang di jalanan. Begitu juga di Kota Madiun. Ironisnya, kebanyakan masyarakat itu terdeteksi warga dari luar kota yang ingin masuk ke Kota Madiun. Kota Madiun memang tidak lockdown. Setidaknya terdapat 4 akses masuk untuk kendaraan roda 4 dan 7 akses yang hanya untuk kendaraan roda 2. Wali Kota Madiun Maidi berharap pembatasan akses masuk itu dapat menekan kedatangan orang luar di Kota Madiun. Nyatanya, masih banyak orang luar yang masuk hingga Kamis 2 April kemarin. Karenanya, langkah tegas dilakukan. Wali Kota menginstruksikan tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 untuk melakukan pemeriksaan di akses masuk Kota Madiun. Seperti yang terlihat di pertigaan Jalan Urip Sumoharjo, Gajah Mada ini. Pengendara luar Kota Madiun yang tidak memiliki kepentingan mendesak diminta putar balik. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19 terutama dari Kabupaten Magetan yang sudah masuk ke zona merah. Namun mereka masih diperkenankan melintas untuk urusan kesehatan atau kirim barang kebutuhan. Selebihnya mereka diminta kembali. Bahkan untuk urusan pekerjaan. Sebab Wali Kota sudah memberikan himbauan kepada pengusaha yang memiliki karyawan dari luar kota untuk diliburkan sementara waktu. Hal itu juga dilakukan Pemkot Madiun. Aparatur Sipil Negara atau ASN Pemkot Madiun dari luar kota
juga diminta untuk work from home sementara waktu. Pintu 4 itu tetap kita buka, maka sekarang kita cek. Ada pemeriksaan? Ya, sekarang ada pemeriksaan. Semua yang kegiatan ekonomi, sembako, rumah sakit, tenaga medis silakan masuk. Tapi yang sifatnya tidak penting, ya sudahlah pulang dulu. Jadi kita pantau itu. Kemarin kita mantau daerah timur sudah tertib, 1 pintu. Setiap budi ya? Ya, setiap budi sudah 1 pintu. Sekarang yang barat ini juga kita cek, 1 pintu lagi. 1 pintu ini akan kita cek. Ada saja cara Wali Kota Madiun Maidin meninjau kesiapan di lapangan. Beberapa hari terakhir, Wali Kota sengaja meninjau sejumlah lokasi di Kota Pendekar dengan bersepeda. Tidak sekedar meninjau, Wali Kota juga memberikan paket sembako kepada masyarakat yang dirasa membutuhkan selama di perjalanan. Wali Kota sengaja membawa puluhan paket sembako setiap harinya. Paketnya berbeda-beda, mulai beras, gula, tepung, minyak, hingga kecap. Wali Kota tak menampik adanya dampak besar terkait wabah COVID-19 ini. Karenanya bantuan bahan pangan penting bagi masyarakat yang kurang mampu. Pihaknya sudah beberapa kali berkeliling untuk membagikan paket sembako. Bahkan tim juga disebar ke titik-titik lain untuk membagikan. Selain itu, Wali Kota juga menginstruksikan untuk mendata rumah yang benar-benar membutuhkan. Paket sembako nantinya akan dikirim rutin setiap 5 atau seminggu sekali selama masa darurat ini. Artinya, masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan bahan makanan. Pemerintah pastinya akan berupaya memberikan solusi terbaik. Sembako tersebut merupakan inisiatif Wali Kota Madiun Maidi. Itu terdapat sejumlah pengusaha yang turut menyuplai bahan-bahan untuk dibagikan tersebut. Karenanya, Wali Kota menyampaikan terima kasih atas kepedulian dan partisipasi para pengusaha. Saya melihat bahwa sekarang ini saya lihat tukang beca yang tidak menarik sama sekali. Ya ini kita kasih segera pulang, kasih pulang. Artinya bahwa dia ini untuk bisa sembako ini untuk 3 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, ini kita kasih dulu. Ada yang kita kasih beras, kecap, gula. Itu kan ada kecap dan ada lauknya. Tinggal ini aja. Nah inilah yang nanti insya Allah semua yang mengalami kesulitan di tepi jalan ini sudah setiap hari mobil ini kita penuhi, kita keliling dari sudut ke sudut. Itu yang mengalami kesulitan kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Tanggal 31 Desember 2019, COVID-19 terjadi di Cina. Alhamdulillah, Kota Madiun aman. Saat ini kami telah memperketat pengawasan. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, mengajak masyarakat Kota Madiun jangan panik, cermatilah dalam menerima informasi, waspadai coronavirus, cuci tangan pakai sabun, dan kurangi kebiasaan menyentuh wajah. Ayo budayakan perilaku hidup bersih dan sehat, menuju Madiun Kota Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengetatan akses masuk ke Kota Madiun terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Wali Kota Madiun sengaja meninjau sejumlah lokasi akses masuk untuk memastikan hal tersebut. Selain itu, penyemprotan menggunakan kendaraan water cannon juga dilakukan untuk mensterilkan jalan-jalan utama di Kota Madiun. Jangan kemana-mana, informasi terkait pengecekan suhu tubuh pengendara hadir setelah yang satu ini.
Penyemprotan disinfektan menggunakan kendaraan water cannon juga berlangsung di Kota Madiun pada Selasa 31 Maret 2020. Pemerintah setempat bersama TNI Polri turun ke jalan melakukan penyemprotan menggunakan kendaraan pemecah kerumunan massa tersebut. Tak heran, penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu semakin maksimal. Jalan untuk akses ke pasar, rumah sakit, tempat ibadah, dan mal tak luput dari penyemprotan. Sejumlah tempat itu memang masih beroperasi seperti biasa. Karenanya, akses menuju tempat-tempat itu juga harus steril. Begitu juga dengan tempatnya. Pasar Besar Madiun juga dilakukan penyemprotan disinfektan setiap hari ketika malam. Pedagang dan pembeli yang keluar masuk juga wajib masuk bilik sterilisasi dan mencuci tangan dengan sabun. Begitu juga di sejumlah tempat lain. Selain itu, Pemkot Madiun juga memperketat pengawasan di terminal dan stasiun. Hal itu untuk mengantisipasi pendatang dari luar. Mereka yang tercatat dari daerah zona merah akan diminta untuk mengisolasi secara mandiri minimal 14 hari. Pun akan selalu dipantau petugas. Ini merupakan upaya untuk melindungi warga Kota Madiun. Seperti diketahui, Kota Madiun masih bebas dari kasus positif COVID-19. Artinya, kewaspadaan perlu ditingkatkan untuk warga dari luar kota. Begitu juga sebaliknya, warga Kota Madiun juga diminta untuk tidak bepergian ke luar kota. Artinya, apalagi yang dari kendaraan dari luar, bis-bis umum kita periksa, semua kita cek, stasiun turun kita cek semua. Kalau itu dari kota besar ini berbahaya itu. Oleh karena itu saya mohon orang Madiun tidak usah keluar, orang Madiunnya di luar tidak usah masuk ke Madiun. Ini selesai, artinya tingkat resikonya itu kecil gitu loh. Kalau ini resikonya tinggi, bahaya itu. Sampai detik ini positif, alhamdulillah nggak ada. Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Madiun Siaga 112, Madiun Siaga 112, ada yang bisa kami bantu? Pengendara yang masuk Kota Madiun tidak hanya wajib melalui penyemprotan disinfektan petugas, namun juga wajib melalui pemeriksaan suhu tubuh. Bersenjatakan termogan, satu persatu pengendara diperiksa untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Kota Madiun. Informasi ini akan kami rangkai dengan informasi posko COVID-19 serta sterilisasi pondok pesantren berikut ini.
Pendeteksian kendaraan yang masuk ke Kota Madiun semakin lengkap. Kendaraan yang masuk tidak hanya disemprot disinfektan, petugas juga memeriksa suhu tubuh pengendaranya. Tak heran, satu persatu pengendara diperiksa menggunakan termogan. Pemeriksaan suhu tubuh ini dilakukan di 4 titik akses masuk serta stasiun dan terminal, yakni Jalan Agus Salim, Jalan Kolonel Marhadi, Setiabudi, dan Jalan Rimba Dharma. Kebanyakan dari masyarakat yang masuk bersuhu tubuh normal di antara 37 derajat Celcius. Namun, petugas juga mendapati 2 pengendara yang terdeteksi memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat. Keduanya langsung dipinggirkan dan diberikan 2 opsi, yakni pulang untuk mengisolasi secara mandiri atau ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan. Namun keduanya memilih untuk pulang. Petugas tidak serta-merta melepas keduanya begitu saja. Data mereka dicatat untuk disampaikan ke petugas kesehatan. Pemeriksaan dilakukan hingga malam dengan petugas yang berbeda. Harapannya, semua kendaraan yang melintas terdeteksi dan hal itu dilakukan demi kebaikan bersama. Seperti diberitakan, Kota Madiun masih zero corona, namun memiliki 234 orang dengan resiko atau ODR, 27 orang dalam pengawasan, dan 8 pasien dalam pengawasan atau PDP. Kendati 6 diantaranya sudah terkonfirmasi negatif. Data tersebut tercatat per Kamis 2 April kemarin. Jumlah ODR semakin banyak karena disinyalir banyak warga Kota Madiun di perantauan yang nekat pulang. Posko COVID-19 didirikan di terminal dan stasiun Madiun. Pembangunan posko ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Kota Madiun melalui terminal dan stasiun. Pembangunan posko COVID-19 dimulai sejak Rabu 1 April 2020. Bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, pihak terminal dan stasiun melaksanakan pengecekan suhu terhadap penumpang yang akan naik maupun turun di terminal dan stasiun. Pos COVID-19 bersama jajaran instansi terkait, itu dari Pemkot Kota Madiun, dari Polres yang dilidiki dalam hal ini Dinas Kesehatan. Jadi hari ini sudah dimulai, jadi nanti SOP-nya yang leadingnya dari Dinas Kesehatan, setiap penumpang yang turun di Terminal Purboyo, di setiap penumpang yang turun akan dilakukan pengecekan suhu, pengecekan suhu, terus juga disediakan hand sanitizer. Kalau nanti ditemukan suhu yang dalam arti yang tinggi, 38 atau lebih, nanti mau ada istilahnya mau dirujuk dari petugas kesehatan. Jadi intinya kita sebagai terminal di sini yang ketepatan menyiapkan tempat juga personil pendamping untuk antisipasi COVID-19. Pengecekan suhu dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan penumpang. Jika ditemukan penumpang dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, maka akan langsung dirujuk ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Posko COVID-19 rencananya akan tetap berada di terminal dan stasiun hingga masa darurat COVID-19 berakhir, atau setelah pemerintah mengumumkan bahwa kondisi telah kondusif. Ratusan santri Pondok Pesantren Al-Mujadadiyah Kota Madiun dipulangkan ke kampung halaman. Pemulangan para santri ini berdasarkan instruksi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk menghindari penularan virus corona. Sebelum dipulangkan, para santri disemprotkan menggunakan cairan antiseptik. Salah satunya seperti yang terlihat pada kegiatan pemulangan santri asal wilayah Eks-Karisidenan Madiun, Selasa 31 Maret 2020. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama mengklaim bahwa cairan antiseptik yang mereka gunakan aman bagi tubuh karena berbahan dasar hidrogen peroksida. Daerah Sumatera ya, kemarin juga ada yang Sumatera itu bilang kalau nanti takutnya kan di jalan, karena kan kita posisi dari Sumatera kan, dari sini ke Sumatera itu kan melewati kota-kota banyak dan pulau juga ya, nanti takutnya kan di situ. Terus kemarin juga ada wali santri dari zona merah yang Magetan tuh untuk tidak pulang, tetapi insya Allah kalau prosedurnya dilakukan dengan baik dengan cara yang seperti disemprot ya, seperti prosedurnya pemulangan itu, nanti insya Allah ya baik-baik saja. Meski dipulangkan, kegiatan belajar mengajar para santri tetap berlangsung, yakni menggunakan media online, baik untuk pembelajaran di sekolah maupun di pesantren.
Rencananya, para santri akan kembali lagi ke pondok pesantren setelah Hari Raya Idul Fitri. Siti Saroh berharap para santri tetap mematuhi prosedur keamanan untuk menghindari penularan virus corona selama di rumah masing-masing. Pembangunan di Kota Madiun terus berlanjut. Selain terus dikebut, sejumlah utusan investor juga datang langsung meninjau untuk menanamkan investasinya. Salah satunya di Taman Sumber Umis yang akan menjadi wisata bernuansa internasional. Sementara itu, BPR Kota Madiun siap menjalankan penangguhan kredit untuk membantu pelaku UMKM serta menjaga stabilitas ekonomi di Kota Madiun. Informasi ini akan kami rangkai dengan peran Sri Kandi DLH berikut ini. Konsep Taman Sumber Umis ternyata cukup menarik investor. Kendati dalam tahap pengerjaan, utusan investor dari Korea sengaja datang meninjau Kamis 2 April kemarin. Kedatangannya itu tentu untuk melihat langsung lokasi taman yang mereka minati tersebut. Wali Kota Madiun Maidi menyebut investor tertarik dengan konsep taman ini ke depannya. Detail Engineering Design atau DED taman ini memang sudah jadi. Taman nantinya akan dibagi 3 titik, yakni timur, tengah, dan barat. Bagian timur merupakan lorong seni yang tembus hingga Jalan Kalimantan. Bagian tengah tepat di areal parkir Sumber Umis. Sedang bagian barat yang mengarah ke Jalan Pandan. Taman tersebut dikonsep pedestrian dengan sejumlah simbol-simbol internasional. Mulai patung Merlion, Menara Eiffel, jam Big Ben, hingga musola berbentuk Ka'bah. Bagian tengah juga terdapat wisata arung jeram. Sedang sisi timur merupakan tempat aneka kuliner dan barang-barang seni. Konsep itu memang sudah ditawarkan ke sejumlah investor. Beberapa di antaranya menyatakan ketertarikan seperti yang dari Korea ini. Wali kota berharap wabah corona segera berlalu agar ekonomi dapat kembali berjalan seperti semula. Apalagi Kota Madiun cukup menarik di mata investor. Tak hanya di Sumber Umis, namun juga sejumlah titik yang lain. Lainnya biar diselesaikan sama semua, maunya apa, gambarnya seperti apa, dia investnya berapa, setorannya ke pemerintah daerah berapa. Ini sedang kita hitung. Timnya dia juga ke sini menghitung itu. Penangguhan angsuran kredit merupakan salah satu kebijakan Presiden Joko Widodo dalam masa darurat COVID-19. Namun, rupanya kebijakan itu masih salah dipahami sebagian besar masyarakat. Akibatnya, banyak yang tidak membayar cicilan hingga mengakibatkan tunggakan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Kota Madiun, Ahmadu Malik Dana Logistia, saat mengikuti rapat koordinasi penanggulangan COVID-19 di Ruang 13 Balai Kota Madiun pada Rabu 1 April 2020. Pidato Presiden terkait tentang tanggungan itu OJK sudah menjelaskan bahwa itu bukan berarti selama 1 tahun nasabah itu tidak mengangsur sama sekali. Ya. Akan tetapi pihak nasabah itu bisa meminta kepada bank untuk merestrukturisasi, untuk menjadwalkan ulang kembali kreditnya sehingga angsuran per bulan. Ahmadu menjelaskan, restrukturisasi bisa dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit, sehingga angsuran yang dibayarkan setiap bulannya lebih ringan, atau keringanan lainnya berupa pembayaran bunga pinjaman saja selama 1 tahun ke depan. Sedangkan angsuran pokok dibayarkan setelahnya. Pengajuan restrukturisasi dapat dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank, yakni dengan mengisi formulir permohonan restrukturisasi. Selanjutnya, pihak bank akan melaksanakan asesmen terhadap nasabah tersebut. Jika terbukti nasabah terdampak COVID-19, maka bank akan mempertimbangkan penangguhan. Lebih lanjut, Ahmadu mengungkapkan, nasabah terdampak COVID-19 bukan saja mereka yang dinyatakan positif terjangkit virus corona,
melainkan mereka yang terdampak secara ekonomi. Secara spesifik, ada 5 sektor ekonomi yang berpotensi terdampak COVID-19, yakni sektor perdagangan, UMKM, wisata, perhotelan, dan jasa. Hingga saat ini, ada sekitar 30 UMKM yang telah mengajukan permohonan restrukturisasi di PD BPR Bank Daerah Kota Madiun. Proses asesmen berlangsung hingga 4-5 hari, sedangkan tenggang waktu pengajuan hingga 12 bulan setelah dinyatakan darurat COVID-19. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Madiun memiliki satgas khusus yang bertugas menangani kebersihan dan keasrian kota. Mereka adalah Sri Kandi, atau perempuan-perempuan usia muda hingga parubaya yang tiap harinya menyapu dan memunguti sampah di ruas jalan yang tersebar di Kota Pendekar. Di tengah pandemi saat ini, semangat mereka tak luntur sedikit pun untuk menjaga dan merawat kebersihan kota. Seperti Reni, salah satu dari 21 personil Sri Kandi kebersihan DLH. Sejak akhir 2019 lalu, dirinya mengabdikan diri sebagai garda terdepan pejuang lingkungan. Aktivitasnya itu dimulai sejak pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Mereka terbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan tugas membersihkan setiap sudut kota. Dirinya mengaku tiap hari bisa mengangkut sampah 3-4 kali dalam trash bin berukuran 120 liter. Reni mengatakan banyak suka dan duka yang dilaluinya selama menjalankan tugas. Namun satu hal yang membuatnya semangat dalam bertugas adalah apresiasi dari orang-orang sekitar terhadap pekerjaannya tersebut. Lewat pekerjaannya itu, Reni merasa bangga karena dapat ikut serta menjaga kebersihan kota. 3 kali bin diangkut, jadi kita udah bawa penuh gitu, nanti ada teman yang datang angkut. Nanti kita pulangnya juga sama, ya kisaran 3-4 bin. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Fresh News berikut ini. Koordinasi penanggulangan penyebaran virus COVID-19 kembali dilakukan. Kali ini, koordinasi berlangsung lintas wilayah se-Jawa Timur melalui video conference atau VCon. Tak terkecuali Forpimda dan Kepala OPD Kota Madiun yang mengikuti VCon di Mapolres Madiun Kota pada Minggu 29 Maret kemarin. VCon bersama Gubernur, Kapolda, dan Pangdam itu sebagai evaluasi serta menentukan langkah antisipasi perkembangan terkini penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Wali Kota Madiun Maidi menyebut langkah-langkah yang diutarakan sejumlah kepala daerah di Jawa Timur sudah dijalankan di Kota Madiun. Artinya, kebijakan yang berlaku di Kota Madiun juga diterapkan di daerah lain. Bedanya, Kota Madiun selangkah lebih dulu. Mulai penerapan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di tempat umum, bilik sterilisasi, penyemprotan desinfektan, social distancing, hingga pembatasan akses jalan. Hanya di Kota Madiun akan lebih diperketat lagi. Wali Kota mengaku akan memperketat pengawasan kepada warga dari luar, terutama mereka yang dari daerah zona merah atau sudah ditemukan kasus positif corona, utamanya yang menggunakan kendaraan umum, mulai mobil, bus, dan kereta. Tim bakal disiagakan di terminal dan stasiun. Hal itu dilakukan mengingat masih ada warga yang nekat pulang maupun bepergian kendati sudah diinstruksikan tetap di rumah. Peraturan Presiden atau PP terkait pembatasan sosial skala besar atau PSSB direspon cepat Pemkot Madiun. Pemkot setempat bersama Forkopimda dan tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 langsung menggelar rakor menindaklanjuti PP tersebut di ruang 13 Rabu 1 April kemarin. Pemkot Madiun dipastikan mengikuti arahan dan instruksi pemerintah pusat tersebut dalam penanganan COVID-19 di Kota Pendekar. Di antaranya penyiapan pengamanan sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Pemkot Madiun memang sudah membahas pemberian bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu dan pekerja sektor informal yang terdampak COVID-19. Saat ini sedang dalam tahap inventarisasi data.
Hal itu dilakukan agar tidak tumpang tindih dengan program lain seperti program Keluarga Harapan atau PKH. Begitu juga dengan rencana penambahan besaran manfaat. Wali Kota meminta untuk segera menyusun rencana anggaran dan sumbernya. Terkait penanganan penyebaran COVID-19, Wali Kota menegaskan tidak ada lockdown di Kota Madiun. Namun, Pemkot memberlakukan pembatasan sejumlah akses masuk, yakni 4 akses untuk mobil dan motor, serta 7 akses hanya untuk motor. Pak ini mulai dari PKL, tenaga informal, ini sudah kita data, ini baik terusnya, dan mungkin bulan depan ini juga akan kita mulai mana yang akan mendapatkan, mana yang tidak, ini langsung kita berjalan. Insya Allah akan kita berjalan yang kena dampak sosial. Dalam sembako, dia akan. Rapat terkait pembahasan anggaran juga dilakukan Pemkot Madiun. Rapat tidak hanya dengan organisasi perangkat daerah terkait, namun juga yang masuk dalam tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Kota Madiun. Hal itu dirasa perlu agar penanganan COVID-19 di Kota Madiun semakin optimal. Seperti diberitakan, Kota Madiun masih zero corona. Namun, tercatat sebanyak 234 orang dengan resiko atau ODR, 27 orang dalam pengawasan, dan 8 pasien dalam pengawasan atau PDP, kendati 6 diantaranya sudah terkonfirmasi negatif. Data tersebut hanya per Kamis 2 April kemarin. Jumlah ODR semakin banyak karena disinyalir banyak warga Kota Madiun di perantauan yang nekat pulang. Aset pemerintah Kota Madiun di Jalan Musi nomor 15A kembali dibuka. Pelepasan plang larangan pemanfaatan dilaksanakan oleh Pemkot Madiun pada Kamis 2 April 2020. Wali Kota Madiun Maidi turun langsung untuk memimpin pelepasan plang larangan. Rencananya, lokasi tersebut akan kembali dimanfaatkan sebagai bengkel dan variasi mobil seperti sebelumnya. Namun, dengan konsep yang berbeda dan lebih modern. Pada keluarga Pak Johan, tuntutan ke pemerintah daerah semua dicabut, dan pada hari ini aset ini dikembalikan pada pemerintah daerah semuanya. Telah dikembalikan kepada pemerintah daerah semuanya, tetapi dari putra Pak Johan masih pengen tempat ini untuk usaha yang lebih bagus, ya, lebih bagus, nanti akan lebih besar, makanya tempat ini langsung disewa 5 tahun. Semua kewajibannya Pak Johan diselesaikan. Saya selaku wali kota, maka karena itu semuanya sudah diselesaikan dan kita semuanya itikadnya baik semuanya, maka saya mendukung ini untuk tempat usaha yang nantinya saya suruh renovasi yang bagus. Karena apapun tempat ini menjadi suatu fasilitas aset pemerintah daerah yang bisa menarik orang-orang luar masuk ke sini. Wali Kota mengatakan pihak investor telah menyewa lokasi tersebut hingga 5 tahun mendatang. Dengan nilai sewa sekitar 67 juta rupiah per tahun sesuai dengan peraturan daerah pemerintah Kota Madiun. Wali Kota berharap dengan adanya bengkel mobil dengan standar yang lebih baik dan modern ini dapat meningkatkan daya tarik Kota Madiun terhadap masyarakat dari luar daerah, sehingga Kota Madiun semakin ramai dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini. Salam Kota Pendekar.